warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sugeng rawuh para dulur sedanten, mugi pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memaparkan sedikit materi yang berjudul pentingnya Al-Quran dalam menghadapi perkembangan zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan sebagai sumber inspirasi dan penyejuk hati. Bukan hanya sekedar kalimat yang dibaca dan dihafalkan secara mekanis, tetapi Al-Quran adalah sumber pedoman hidup yang mencakup tentang moralitas, etika, tata cara dalam berpikir dan bertindak untuk sepanjang masa. Tetapi di era modern ini, apa peran penting Al-Quran dalam menghadapi perkembangan zaman? Menurut Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam seminar Al-Quran dan masalah-masalah kontemporer mengemukakan bahwa umat Islam wajib merujuk Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi, dan arah dalam merespon perubahan zaman. Seperti contoh di bidang kesehatan, di mana Al-Quran telah menjelaskan bahwa akan muncul suatu wabah penyakit yang akan menimpa suatu kaum. Meskipun kesehatan datangnya dari Allah, tetapi manusia tetap diwajibkan untuk terus berusaha. Seperti halnya pandemi COVID 2019. Lalu, bagaimana caranya mengamalkan Al-Quran dalam menghadapi perkembangan zaman? Kita dapat mengamalkannya dengan beberapa cara. Di antaranya, pertama, dengan membaca dan memahami Al-Quran. Hadirin, apakah kalian sudah membaca Al-Quran hari ini? Sudah? Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Berdasarkan ayat tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hamba-hambanya yang beriman, yaitu mereka yang membaca kitabnya,
beriman kepadanya, serta mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya, seperti halnya menunaikan sholat dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah diturunkan oleh Allah di waktu yang telah ditetapkan, baik siang maupun malam, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua, dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kita dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar Al-Quran. Ada banyak aplikasi dan sumber online yang menyediakan tafsir, bacaan Al-Quran, dan kajian Al-Quran. Dan yang ketiga, dengan studi tafsir. Hadirin, apakah kalian ada yang dari jurusan tafsir? Ada? Hebat! Karena kita harus mempelajari tafsir Al-Quran untuk memahami makna dan petunjuk di balik ayat-ayatnya. Albert Einstein declared, "Religion without science is blind, and science without religion is lame." Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta, sedangkan ilmu pengetahuan tanpa agama adalah timpang. So, let's improve ourselves. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi